Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Buat Mah lagi buka TikTok, lagi scroll, muncul belahan-belahan, maksudnya video-video perempuan yang terlalu vulgar. Oh iya. Puasanya batal nggak, Mah? Nggak. Asal begitu lihat digeser. Oke. Tapi, menurut Mama, kan suka ada yang alibi gini. Jangan kedip, kalau udah kedip. Enggak, beda niat berarti. Beda niat, beda. Kalau yang pertama kan niatnya bukan mau ngelihat dia. Iya. Niatnya kan sekarang TikTok rada belanya. Semua sosial media gimana kita aja. Di scroll, Mama ngalamin bang. Di scroll, kok begini gitu kan ya. Tapi bukan yang jorok-jorok gimana, enggak. Cuman yang nggak sepakat aja gitu ya. Jadi iya makanya nggak yang di TikTok, nggak di Instagram, sosial media ya begitu ada pasti begitu ada. Mama geser lihat, Mama langsung geser. Iya. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat panteng, nggak batal puasanya, hilang pahalanya. Jadi nggak batal, puasanya itu tidak batal, gitu. Tapi hilang pahalanya dan dosanya nambah. Jadi dan bukan cuma karena lagi puasa doang lu nggak ngeliat yang begituan, pas lagi puasa lu nggak lihat, beres puasa lu tontonin. Makanya gini, makanya kita harus banyak berdoa, mohon kepada Allah. Bilangnya gampang, ya Allah perbaiki deh ya Allah. Kan Allah tahu nih yang gak baiknya apa nih di aku nih ya Allah. Apanya nih habluminallahnya, habluminanasnya, karena habluminallah kencang, habluminallahnya suak. Jangan mimpi dapat surga bang, gugur ini. Ini harus seimbang. Kayak Mama bilang kayak dua sayap burung. Habluminallah, habluminanas harus seimbang. Karena waktu zaman Rasulullah ada perempuan lewat. Sahabat bilang, ya Rasulullah, tidakkah kau tahu wanita itu hidupnya hanya untuk sujud kepada Allah. Dia habiskan waktunya untuk taat kepada Allah. Dan ini yang disebut ahli surga. Ini mau lewat nih ahli surga nih kan gitu. Karena hidupnya hanya untuk taat pada Allah. Kata Rasulullah, dia ahli neraka. Allah suka tahu. Kaget sahabat. Ya Rasulullah, aku tahu. Ini valid nih. Infonya valid gitu bahwa ini orang ibadah terus dalam hidupnya gitu. Ya, tapi lisannya kalau bicara bak sembilu melukai hati saudaranya. Gugur pahala dia. Ngerti? Nggak lama, kamu mau tahu ahli surga kata Rasulullah. Ntar lagi kita tunggu. Lewat laki-laki. Ebret-ebret baju nage muncet di dia membawa cangkul gitu kali ya. Pokoknya mah ada pakai bajunya juga ala kadarnya gitu. Ini ahli surga. Kang kebon lah. Tukang kebon memang. Ini ahli surga. Hah? Yang benar kalau kayak kita gitu nih. Sholat pasti tara. Nggak pernah. Terus datang ke majelis ini dia sekedarnya, maksudnya nggak yang khusyuk dan gini itu ya. Dia bilang, ya udah, lu cari tahu. Akhirnya penasaran. Salah satu sahabat, ya Hanu mepet nih ke nih bapak-bapak ini. Dia pulang dari kebun nih, ngurusin kebun orang, kebun kurma orang. Dia bilang, Pak, saya lagi berantem nih sama istri, dia bilang gitu kan. Oh kenapa gitu ya, biasalah perempuan suka bawel gitu kan ya. Kurang lebihnya Mama dialog ini, Mama ngarang gitu, ngerti nggak? Nah, habis itu jadi boleh nggak aku nginep di rumahmu semalam aja? Gitu kan. Hah kata dia, kamu yakin mau nginep di rumah aku? Dia bilang gitu. Rumahku tuh jelek loh gitu. Gubuk nu reot lah pencet reot teh. Nggak apa-apa deh, yang penting aku bisa ngerebahin badan gitu kan, pencet eta teh. Ya udah boleh kalau kamu mau. Pulang. Dia duduk, bari matanya ngeliatin kemana nih orang bergerak, diliatin, dipantau sama dia. Hari pertama nggak ada yang aneh. Tahajud ya ente. Di tangguhan duha meureun ente da isuk-isuk geus berangkat ke kebun. Hari kedua begitu. Hari kedua, ke-1, kedua, ketiga. Penasaran dia nggak kuat. Wahai saudaraku, dia bilang gitu. Jujur gue nggak lagi ribut sama bini gue, kalau bahasa kita nih. Oh terus kata dia, cuman aku penasaran gitu. Rasulullah bilang kamu ahli surga. Hah dia teh kaget bang, nangis dia, surprise dia nangis gitu. Yang benar, iya makanya gue nginep 3 hari di rumah lu. Lu tuh apa yang lu bikin? Gue lihat gak ada yang istimewa. Ya udah yang lu lihat itu aktivitasku gitu. Aku pagi berangkat ke kebun, gue pulang gitu ya, sholat tidak tinggal sholat. Sholat itu orang yang tidak sholat itu namanya Islamnya gugur.
Harus sholat. Sejuta kebaikan percuma tuh kalau nggak pakai sholat. Semua gugur. Udah nggak ada. Pokoknya rusak semua catatan amal kebajikannya. Saat ketemu Allah, catatan sholatnya zero. Oke. Nah, akhirnya dia harus dipaksa suruh cerita. Ujung-ujungnya apa? Ya udah, terus aku naik ke tempat tidur, aku menghadap kiblat, aku berdoa seperti kalian. Ya. Apa doamu? Dia bilang, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku, terimalah amal kebajikanku. Ya Allah, apabila hari ini ada yang dolim kepadaku, aku maafkan. Apabila enggak hari ini aja, untuk orang-orang yang mendolimi aku maafkan. Terus, udah, dia bilang gitu. Tiap hari? Tiap mau tidur. Aku maafkan orang-orang yang dolim kepadaku, baik aku lihat maupun tidak aku lihat. Susah loh maafin orang. Dengerin, memang gak gampang. Akhirnya pulang dong ke Rasulullah. Gimana? Gak ada yang istimewa. Coba ceritain deh. Sampai gini, dia begini, anak juga doa, aku juga balah aku mah tahajud. Dia mah meren rek tahajud ki geus urusan naga meren Bang. Ngerti enggak Bang? Mau datang ngobrol di masjid juga ada, dia kerja di kebun orang, kan gitu. Dia punya tanggung jawab. Dia dibayar berarti dia harus bekerja, kan begitu. Akhirnya apa? Terus gimana? Itu terus dia menghadap kiblat, dia berdoa sampai dia bilang, "Ya Allah, aku maafkan semua orang yang zalim kepadaku." Itu yang Allah beri, itu yang bikin dia menjadi ahli surga. Jadi surga itu bukan orang baik, bukan buat orang yang ahli sholat sampai ininya hitam gitu ya. Bagus ininya hitam nggak apa-apa, ada itu mau orang ahli sujud ya. Mama tidak mengoreksi yang keningnya hitam. Ternyata orang yang masuk surga itu orang yang baik pada saudaranya. Tapi aturan Islam berjalan ya, rukun iman, rukun Islam harus, itu mah nggak bisa enggak gitu ya. Istilahnya kayak orang kebon tadi kan. Atribut mah atribut. Pokoknya kewajiban. Kayak bapak-bapak tadi kan dia melakukan kewajiban dia harus sholat 5 waktu gitu kan ya. Dia harus bekerja sesuai tanggung jawab dia gitu. Jadi aturan-aturan berjalan. Itu sudah aman dan menjadikan dia ahli surga. Tapi ada orang yang ahli tahajud, ahli duha gitu ya, dan banyak lagi ibadah-ibadah lainnya. Ke orang tuh dia begini nih, ngapain nongkrong di sini lu? Ke masjid dong. Gua nggak pernah lihat tuh ke masjid gitu. Orang yang diingetin ini gahar Bang. Ya, coba kalau ngomongnya begini, assalamualaikum saudaraku gitu ya, kita ke masjid yuk gitu. Oh iya, lain kali. Oh, baik, terima kasih, assalamualaikum gitu. Besok ketemu begitu lagi, lama-lama kan malu Bang, diajakin nggak pergi-pergi juga. Akhirnya dia bangun karena malu, bukan karena niat mau sholat di masjid. Ya dong. Sampai masjid, hidayah Allah dapat. Jadi dia di ke masjid, ku sebab naon kebajikan, bicara dengan baik. Rasulullah itu kan rahmatan lil alamin, uswatun hasanah dalam akhlak. Hablum minan nas itu harus seimbang. Seperti biasa sebelum menutup, kalau gue cuman pengen menyampaikan hidup cuman sehari, memperbaiki hari kemarin dan mempersiapkan hari esok. Kalau ada, lakukan yang terbaik hari ini. Karena bisa jadi hari ini hari terakhir. Setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.